Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di my channel Waca Bahagia. Gimana teman-teman? Puasanya lancar? Semoga selalu diberikan kelancaran ya, dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik teman-teman, di video kali ini saya mau sharing, mau berbagi pengalaman saya tentang apa sih sikap masyarakat jika melihat seorang difabel gitu. Mungkin tidak semua orang suka terhadap kita dan peduli terhadap kita ya teman-teman, dan kita pun tidak bisa memaksakan orang itu harus suka terhadap kita dan peduli terhadap kita. Di sini saya mau kasih contoh aja ya teman-teman. Saya kan sudah berumah tangga ya teman-teman, otomatis saya hidup di tengah-tengah masyarakat dan saya harus mengikuti tata cara bermasyarakat seperti ikut siskamling, ikut kerja bakti gitu ya teman-teman. Di sini contohnya saya kerja bakti gitu ya teman-teman. Saya itu kan ikut kerja bakti ya teman-teman, tapi kan tidak semua orang itu menilai kita mampu melakukan hal tersebut gitu. Dan waktu itu sempat ada orang yang ngomong, kenapa sih kamu nggak usah capek-capek, mendingan di rumah saja katanya gitu. Hati-hati ya, nanti kamu jatuh gitu. Terus lebih baik kamu bayar orang aja untuk ikut kerja bakti gitu, daripada kamu di sini kan belum tentu kamu juga mampu melakukan semua hal yang kerjaan di sini maksudnya. Padahal kan kita teman-teman ikut kerja bakti itu kan kita juga ingin bersosialisasi dengan masyarakat. Kita melakukan hal tersebut juga karena kita ngerasa mampu gitu teman-teman ngelakuinnya. Ya mungkin orang tersebut itu ngerasa kasihan sama kita teman-teman, ngerasa peduli sama kita gitu. Tapi justru rasa kasihan itu kadang mengingatkan kita loh teman-teman, mengingatkan kita bahwa kita itu, oh iya ya, saya itu seorang difabel, saya itu penyandang cacat gitu. Saya nggak bisa kerja secepat mereka, saya kerja hanya yang bisa saya lakukan, gerakan saya hanya terbatas gitu. Tapi itu yang membuat kita itu jadi kayak minder lagi gitu loh teman-teman. Itu contoh yang di lingkungan masyarakat ya, di sekitar saya teman-teman. Dan contoh yang kedua itu, saya kemarin kan jalan-jalan ya teman-teman, sama suami saya gitu ke Kota Tua gitu. Saya kan naik Grab. Setelah naik Grab itu kita turun tuh teman-teman di dekat gerbang Kota Tuanya itu. Kita turun, suami saya juga seorang difabel teman-teman. Beliau difabel dari lahir, punya kaki satu ya teman-teman. Jadi beliau juga menggunakan alat bantu. Jadi beliau juga gendong anak saya. Ketika gendong anak saya, kita jalan dan semua orang matanya tertuju ke kita semua, seolah-olah kita itu makhluk planet dari luar angkasa ya teman-teman. Jadi semua orang ngelihatin kita semua, pokoknya kita jadi yang dilihatinnya, kita ngerasa risih gitu, jadi ngerasa minder. Tapi alhamdulillahnya suami itu kan pedenya, dia itu udah luar biasa teman-teman. Alhamdulillah dia udah menerima diri gitu. Kata suami saya, kamu gak usah mikirin perkataan orang, lebih baik kita bersyukur aja, karena dengan bersyukur kita akan bahagia, kata dia, daripada kita memikirkan hal yang tidak kita miliki gitu, kata suami saya kayak gitu. Jadi beliau itu luar biasa bagi saya ya teman-teman. Baik teman-teman, kembali ke ceritanya. Jadi kan anak saya itu minta minum karena haus ya, karena panas. Jadi kita akhirnya menepi ke tempat duduk di situ. Di tempat duduk tersebut ada tukang bakso di situ. Di situ ada banyak ibu-ibu yang lagi makan bakso. Saya nggak sengaja dengar teman-teman, mereka bilang bawa badannya aja susah, kesusahan, pakai bawa anaknya jalan-jalan segala, kan kasihan anaknya, lebih baik diam di rumah aja gitu. Walaupun mereka nggak nyampein langsung sama kita, tapi kan otomatis saya dengar teman-teman, karena mereka di samping saya gitu teman-teman. Saya sama suami itu memperlakukan anak saya selayaknya mereka mempunyai seorang orang tua, maksudnya orang tua kayak orang-orang tua normal. Jadi kita membebaskan anak saya untuk bermain, untuk diajak jalan-jalan, ya belajar gitu. Karena saya nggak mau anak saya nanti dia punya orang tua difabel, jadi dia ngerasa
ruangnya terbatas, gerakannya terbatas, saya nggak mau. Jadi kita memperlakukannya sama kayak anak-anak yang lain. Kita ajak jalan-jalan supaya dia senang, dia bahagia gitu teman-teman. Walaupun kita emang agak kesusahan bawa mereka, maksudnya bawa anak kami gitu, tapi kita berusaha yang terbaik buat anak kami gitu teman-teman. Jadi tolong teman-teman, kalau di lingkungan kalian ada seorang disabilitas yang lagi ikut bermasyarakat, lagi ikut kerja bakti, atau kalian melihat difabel dimanapun itu, tolong berikan mereka kesempatan gitu teman-teman. Mereka melakukan hal tersebut juga karena mereka lihat kemampuan mereka, bahwa mereka itu mampu gitu. Kita itu membangun percaya diri itu tidak mudah teman-teman, prosesnya itu lama. Dari kita down, kita semangat lagi, dari kita down semangat lagi. Menimbulkan percaya diri itu tidak mudah teman-teman, karena kita ngerasa kalau kita di tempat maksudnya di tempat perkumpulan masyarakat gitu, kita tuh ngerasa, ya kita juga ngerasa kenapa kita aneh sendiri, berbeda sendiri gitu teman-teman. Tapi ya intinya yaitu kita harus tetap bersyukur agar kita bisa mensyukuri semua nikmat dari Tuhan, mensyukuri semua apa yang dikasih Tuhan buat kita gitu, bahwa ini yang terbaik gitu. Jadi kalau itu nggak mudah teman-teman, prosesnya itu nggak mudah untuk kita menerima diri gitu. Jadi kalau di tempat kalian ada teman-teman, teman-teman maksudnya ada seorang difabel, ya jangan diliatin terus, kan kitanya juga jadi risih teman-teman. Kitanya juga jadi nggak nyaman gitu. Itu teman-teman pengalaman saya waktu pengalaman saya bermasyarakat gitu. Semoga cerita saya ini ya bisa membuat kalian lebih paham terhadap disabilitas, lebih mengerti disabilitas. Ya bukannya kita ingin selalu dimengerti ya teman-teman, tapi ya tolong berikan kita akses untuk bermasyarakat. Jadi jangan itu kan kesannya itu kalau diliatin terus. Lebih baik, saya lebih suka saya itu ditanya, Mbak kamu kenapa, awal mulanya kamu seperti ini kenapa, itu saya lebih nggak apa-apa, saya nggak tersinggung, daripada saya diliatin dari atas sampai bawah, dari ujung kaki sampai ujung kepala, itu kan saya nggak nyaman gitu. Itu teman-teman. Oke teman-teman, itu video dari saya, cerita saya, pengalaman saya. Mohon maaf ya teman-teman kalau videonya atau ceritanya kurang baik atau kurang menarik gitu teman-teman. Saya masih dalam tahap belajar ya teman-teman. Maka dari itu saya mohon dukungannya teman-teman untuk dibantu like, komen, subscribe agar video kami semakin berkembang dan kami pun semakin semangat untuk buat videonya. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu ya videonya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.